Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Gus. Adakah ciri-ciri kalau kita mengalami sebuah mimpi itu menunjukkan bahwa kita sudah ketemu Allah? Itu saja Gus. Matur nuwun. Adakah ciri-ciri kalau kita tidur mimpi itu bertemu Allah? Ada. Dan ciri ini pasti terjadi pada ahli syuhud. Apa ciri-cirinya? Ketika sampai tidur, itu kan ada dua orang tidur itu. Ada orang tidur mulai habis isya sampai subuh bangun itu nggak mimpi, ya tidur tapi nggak mimpi. Bangun-bangun badan kita segar, hati tenang. Hati jenengan iki adalah pokoknya damai gitu. Itu berarti Anda ketika saat tidur itu bertemu Allah. Dan atau jenengan tidur bermimpi. Nah ini cirinya bagaimana kalau itu bertemu Allah? Mesti sampai itu ketika mimpi kan nanti akan bisa diceritakan toh Pak. Kalau yang tidak mimpi nggak bisa cerita dari mana, orang nggak mimpi. Kalau bermimpi sampai iku ketahuilah ada di jalur kasar. Dan mimpi itu macam-macam. Kadang kita bertemu orang yang sudah kenal atau tidak kenal. Dan atau kita ketemu orang yang pernah sudah meninggal. Bahkan mohon maaf, ketika kita bermimpi tidur itu kita dimasukkan Allah alam malakut, jabarut, lahut, bertemu malaikat, bertemu nabi, bertemu rasul, dan macam-macam. Apakah bertemu itu termasuk tanda Anda sudah wusul? Bertemu para makhluk? Bukan. Yang dikatakan Anda bertemu Allah ketika saat Anda dimasukkan dalam mimpi itu dalam alam mukasyafah. Oleh karena Anda ahli syuhud, sebelum sampai tidur itu jelas sampai mewadifahkan atau menjalankan dzikir sirul asror. Di situ nanti Anda akan bisa bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Benar secara fisik Anda bertemu Rasulullah misalkan ya, atau bertemu roh-roh yang lain lah gampangannya. Tapi rohaniyahmu itu sudah bisa tembus pada sesungguhnya Subhana yang maha suci yang memperjalankan itu. Itu tandanya Anda ini sudah bertemu ketika saat mimpi. Jadi kita bertemu Allah tidak hanya secara sadar gini loh Pak. Enggak. Di dalam mimpi juga bisa. Dan atau di dalam khalwat khusus Anda itu secara sadar Anda diangkat oleh Allah, ruhaniyah mengadakan mi'raj. Bisa. Pokoknya Allah itu segala-segalanya. Bisa segala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman yang ditanyakan tanda toh Pak ya. Tanda. Lah tanda yang kedua. La yarawna li anfusihim syai'an. Anda nggak akan menuduh dan meyakini dari sisi makhluknya. Yang segala-galanya. Enggak. Yang terakhir tatmainul qulub, hati sampai bakto habis tidur mesti bersukaria. Ada keterangan siapa yang mau untuk tahajud malam hari, paginya mesti hatinya senang. Itu takwilan itu. Takwil itu artinya apa? Isyarah. Anda bertemu Allah. Paginya mesti hati sampai nggak ada sumpah. Mesti senang. Begitu ya? Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru kita selalu diberikan kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu Gus, alhamdulillah saya bisa berwajah dengan Gus Mukhlason. Selama ini saya menyimak lewat YouTube
dan baru pertama kali ini bisa hadir. Pertanyaan saya di YouTube itu kan, Gus, ngendika kembalilah kepada Allah sebelum 2025. Nah, kita sedang belajar untuk ke zikir, tapi kan kita kepinginnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan untuk ke arah situ kita sebagai manusia dan mungkin banyak yang lain juga kan ada urusan barangkali hutang piutang, terus hutang janji, hutang dan lain sebagainya kepada sesama insan, sesama manusia. Nah, kalau urusan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk belum selesai, kemudian kita belum sampai ke la ilaha illa ana tapi sudah sampai 2025, lah itu piye Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dua jawaban. Satu jawabannya, sebelum itu jikalau ruhaniyah kita sudah menerima dan mengamalkannya, mungwai cuman saja belum ketemu lagi tidak, terus sudah kedalawan itu, maka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu namanya Anda itu ngerepotkan Gusti Allah. Artinya berangkat sendiri tapi minta dijemput. Aku sendiri nanti yang membimbing, aku sendiri nanti yang menjemput. Itu Allah sendiri. Itu kan namanya merepotkan. Makanya saya belajar untuk tidak merepotkan, ngaji kemanapun saya berangkat sendiri. Urusan nggak tahu tempatnya, tanya nanti saya. Ada map baik. Pokoknya Sohibul Bait tolong kasih Sherlock. Nah gitu loh. Kasih Sherlock. Pernah Pak dikasih Sherlock itu di wilayah Jember itu ke alas. Jadi ketemu di hutan. Loh kok ada rumah-rumah bareng ya? Pernah satu kali itu Pak, satu kali itu. Kita pernah disasarkan di hutan. Ya kembali akhirnya, kembali. Nah, itu bagi mereka karena Allah menjamin di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Tolong dilihat. Al-Ankabut ayat 5. Surat keberapa Al-Ankabut itu Pak? Yang punya paketan nih lu bos. Ayat surat ke ayatnya kelima, surat ke berapa Al-Ankabut? Oh 29. Surat kelima, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang di dalam hatinya itu sudah ada keinginan bertemu Allah, cuman belum bertemu Pak, ya, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah pasti datang. Yang berjanji siapa Pak? Allah. Jadi Allah sudah berjanji pada waktu yang telah ditentukan itu datang pertemuan Anda pada Allah. Di dunia tidak bisa terjadi, tapi syaratnya sampai sudah ada keinginan bertemu. Mohon maaf, kita nggak usah ngomong orang, ngomong kita sendiri.
Waktu ketika saat kita belum menerima, mau menerima dinul hak, nyun sewu, sholat sampean pingin ketemu siapa? Nggak mungkin telea. Mesti pingin temu surga, pahala. Nggak ada keinginan ingin bertemu Allah, nggak ada. Padahal sudah dijelaskan, setiap niat itu ditutup dengan lillahi ta'ala. Nggak mungkin kita sholat itu karena Allah, nggak mungkin. Karena tendensi, Pak. Apa tendensi? Bisa kewajiban, bisa pahala, bisa surga. Nggak ada. Ingin bertemu Allah nggak ada, Pak. Walaupun Anda alimah, kitab Anda 5 lemari ya, hafal Quran, hafal hadis sahih, Bukhari Muslim, nggak ada hati keinginan bertemu Allah, nggak ada, Pak. Mesti kita bicara pahala. Surga. Jadi sampai mantuli ekoni suwe gak mari. Yes, apalagi barang siapa yang sholatnya itu berjamaah 27 bos, yang munfaridan 1 derajat, mesti jamaah jenengan itu dalam hati, gak usah bohong loh ya. Estu, ini jujur kita saja. Pasti ada unsur 27 derajat. Mengapa demikian? Karena kita telah terdoktrin itulah bekal akhirat nanti. Lah gitu toh. Mohon maaf Pak, ini sudah saya katakan. Iya, kalau mingkol bin zahidin, wong kita itu mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada selain Allah termasuk surga. Surga itu selain Allah apa Allah? Selain Allah. Pahala selain Allah. Condong kita karena itu. Nggak ada ketemu Allah. Makanya ayat ini mengatakan Allah akan berjanji waktu yang ditentukan akan datang pertemuan itu hanya pada mereka mangkana yarju liko Allah, yang ada dalam hati keinginan untuk bertemu. Ternyata saya jawab hanya golongan man hadallah wa minhum man hadallah. Golongan ini Pak, golongan yang sudah bebas dari pengaruh sifat basariyah, golongan yang hatinya sudah condong pada Allah disebabkan menerima kalimat la ilaha illa ana. Itu aja. Terus berapa persen Pak itu Pak? 1% dari 99,9% jumlah umat manusia. Jadi 100-nya itu 100-nya itu 99,999 itu condongnya terhadap duniawiyah ini, min rohibin. Yang satu cuman mingkol bin zahidin. Ini gak bisa Pak, kita itu di dalam hati pengen ketemu Allah, gak ada gitu itu. Justru yang ada adalah mereka yang sudah condong hatinya menerima dinul hak ini. Cuman aja belum ketemu. Lah pertanyaannya tadi, kami belum ketemu, tapi hatiku sudah pengen untuk ketemu, tapi nggak ketemu, terus mingkobli ayatiyakumul adab. Kita akhirnya ketemu kematian bagaimana? Udah jangan khawatir bos. Di situ Allah sendiri yang menjemput. Itulah yang disebut Anda itu telah merepotkan. Tapi jadi enak Pak ngerepot no. Tapi wis gak mikir supire, gak mikir apa, tinggal duduk langsung nyampe. Wis gak mikir kok belok mana, belok gila gitu loh. Nah, kalau bahasa pendidikan saya itu orang gak mandiri itu. Gak suka aku suka yang mandiri. Berangkat sendiri, urusan kesasar nanti tanya. Kalau mentok sudah nggak bisa, telepon. Nah, gitu aja beres ya.
ya gak ngerepotno sohibul bed. Nggih, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kepareng Tanglet niki Gus. Tapi sedherengipun pangapunten mbok cara takone kuwi nyeleneh apa sesuatu pantangan apa sesuatu yang pantang ditanyakan kados ngaten wong kadang-kadang di masyarakat umum pertanyaan kula kadang-kadang cok orang mudengi ngaten niku nggih. Tapi yang pertama mungkin sebagai dasar Gus, kenapa ada saya pemikiran ke situ? Saya pernah mendengarkan tausiah atau ceramah dari beliau Kiai Kiai Said Akil Siroj yang mungkin di televisi masih ada. Itu babul sholat Gus Muncewu. Beliau menyampaikan bahwasanya di Al-Quran sendiri tidak ada keterangan secara jelas pasti, yang ada itu adalah hanya perintah sholat. Aqimus sholah. Nah, sedangkan keterangan lebih lengkap lagi tentang 5 waktu itu adanya di hadis. Dan adapun yang kita kenal sampai saat ini dilaksanakan sholat 5 waktu itu adalah dari ijma para ulama. Kados ngaten, kalau tidak salah masih di YouTube itu masih ada video keterangan yang lebih lengkap dari beliau. Nah, di dalam keyakinan atau pun tadi dibahas tentang originalitas asal usul ajaran dinul haq atau dari Rasulullah. Kalau saya merenungi atau meresapi tentang asal usul turunnya perintah sholat Gus ngapunten, itu di Isra Mi'raj kan sering dijelaskan atau dikisahkan para ulama ngaten bahwasanya beliau Kanjeng Nabi menerima perintah sholat awal mulai itu kan 50 waktu nih Gus. Nah, ketika turun dan kepanggih kali Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu kan nyun sewune dinyang lah carane nggih dari 10 sampai dengan sholat 5 waktu. Nah, saya terkadang berpikir kadang-kadang Gus, di iman atau rasa cara niku kan janggal, dalam arti janggal kan sedikit. Keyakinan saya, iman saya itu Allah kan maha sempurna, maha mengetahui, maha benar, dan orang mungkin luput mohal lah Gus Allah niku salah kadang-kadang. Artinya kalau yang di tatanan umum sendiri kan terkadang yang dibahas itu kan terkait sholat 5 waktu atau secara syariat lah atas ngaten. Tapi tidak pernah atau saya sendiri kok berpikir sampai ke sana, seolah mencari atau bertanya. Artinya nek Gusti Allah dawuh niku kan mesti leres. Nah, di seolah-olah saya bertanya, artinya tidak menyalahkan sholat 5 waktu. Tapi ada sesuatu pengetahuan atau pemikiran akal saya seolah-olah diajak untuk berpikir lebih jauh, khususnya jangan sampai engkau itu menanamkan di hati atau pikiran itu Gusti Allah kowe anak keluputanipun tidak boleh diragukan, katakanlah seperti itu. Karena nun sewu kadang-kadang kalau di musola niku kan ada puji-pujian nggih. Napa? Nabi Sulaiman senajan sugih tetap sembahyang atas ngaten nggih. Nabi Yusuf senajan sugih tetap sembahyang. Artinya walaupun mungkin secara tatanan salat dohiriyah secara syariat di Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seperti ini, tapi saya yakin juga untuk nabi-nabi atau rasul yang lain pun tetap salat kepada Allah atas ngaten Gus. Nah, terkait dengan dinul haq atau asal usul itu sendiri, artinya kan originalitas itu pun seolah-olah terkait sholat itu sendiri pun kalau tadi dikaitkan dengan ceramah atau tesah dari Kiai Said Akil sendiri di Al-Quran itu sendiri kan hanya keterangan adanya sholat atas ngaten Gus. Nah, itu sepindah yang ingin saya tanyakan, ada pelajaran atau hikmah apa di dalam kisah atau asal usul turunnya sholat tersebut agar kita atau saya pribadi itu bisa lebih mengenal kepada khususnya sifat-sifat Allah itu yang tadi kita mungkin sering bahas tentang keagungan, kesempurnaan dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama Gus. Saya ada 2 pertanyaan. Yang kedua, bab mimpi, ngapunten, bab mimpi itu kedudukan mimpi ataupun apakah mimpi-mimpi itu
bagi orang-orang yang ingin mengenal atau memperjalankan ruhaniyahnya itu untuk lebih mengenal dan dekat kepada Allah, apakah itu punya kedudukan atau ada fungsi-fungsi tertentu? Karena di Al-Quran sendiri di surat Yusuf itu kan dijelaskan malah lebih sangat detail kata ngaten Gus. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dalam saya bertanya, mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan pelajaran apa setelah kisah tentang Isra Mi'raj yang mendapatkan sholat itu apa? Gini Pak, sebelum saya masuk di ranah itu ada pertanyaan dari saya biar dijawab umat Islam seluruh dunia. Sholatnya Rasulullah bagaimana sebelum datangnya Isra? Biar dijawab sendiri. Nanti biar jawab di WA saya. Aku juga bertanya. Lah pertanyaan saya itu saya kembalikan umat Islam yang ahli kitab. Apa sholatnya Rasulullah terhadap Allah itu sebelum dia itu menerima sholat 5 waktu dalam kurung perjalanan Isra Mi'raj? Wis, itu pertanyaan aku. Aku gak perlu dijawab sekarang. Bon, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi terkait apa pelajaran yang harus kita ambil. Ini saya kembalikan satu pertanyaan. Apa sebab oleh-oleh yang dibawa setelah Isra Mi'raj itu kok sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, dan lain sebagainya? Mengapa harus sholat? Mengapa harus sholat? Kok tidak selain sholat? Ternyata Bapak Ibu, kalau boleh saya berkomentar sebagai pelengkap aja lah kalau itu. Pengertian as-sholah itu apa? Ini lebih kami sederhanakan ayat doa. Doa ini kan minta. Persyaratan orang minta itu dikabulkan, yang minta harus ketemu yang yang mengasihi itu loh. Ud'uni astajib lakum. Di sini umat Islam tidak sadar. Ada ya mutakalim, arti ya yang menunjukkan kepribadian yang tidak bisa dihilangkan. Petu ono aku dulu, gitu loh umpama Allah itu ya. Ini kan minta kepadaku. Bila mana kau betul-betul meminta padaku, maka astajib, tak sembadani, saya kasih. Tapi syaratnya temui aku dulu sebab aku yang memiliki. Berarti sebelum berdoa harus makrifat terlebih. Artinya gini Pak. As-sholat miturut tahapan umat Islam, iman, ihsan. Itu Rasulullah memberikan definisi yang sederhana. Apa? Ihsan. Anta butallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu pertama. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan dikatakan makrifat Allah itu bukan perkaranya ruh motone sok ketok wujude Allah. Wow, wongi kau badhe cobaan. Bukan itu maksudnya. Yang dikatakan makrifat itu ka'annaka. Seakan-akan sesungguhnya kau bisa melihat Allah, itu bukan kau yang melihat, seakan-akan. Berarti yang disebut makrifat itu piye?
Ya Allah melihat Allah sendiri, itu akad namanya. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Yang bisa melihat yang ada itu hanyalah yang ada. Ud'uni jalu osiro budalo teko petu ono temui aku dulu. Kalau kau betul-betul mendui saya, menemui saya dulu, yo astajib. Istilah gini Pak, istri saya sekarang hamil lah ya, 3 bulan. Umpama. Istri saya nyidam, tahu nyidam nggih? Bahasa nyidam itu apa Indonesianya? Nyidam ya. Di Jawa nyidam. Indonesia juga nyidam. Oh ya. Istri saya hamil muda atau hamil 3 bulan lah. Nyidam pingin degan. Jenengan yang punya. Wah, ini gimana ya? Tindakan saya langsung ngambil degan jenengan ataukah saya permisi menemui jenengan dulu ngomong? Menurut aturan mestinya saya mendatangi ke rumah jenengan dulu dan memohon menemui dan bilang lah gitu toh. Itu etika, ya harus gitu. Kalau itu kulakukan maka jenengan mesti, apalagi ngomongnya istri nyid. Mungkin Pak, saya nggak ikut menek. Apa menek bahasa Indonesia? Memanjat naik. Mungkin jenengan sendiri sudah sampai tunggu di sini. Tak suruh tetanggaku, kuliku yang memanjat. Itu pasti gitu. Tapi coba kalau tidak saya lakukan seperti itu, nggak ke rumah sampean, nggak menemui jenengan, langsung saya pendek. Jenengan lewat rumah lihat siapa monyet itu ya, pasti gitu. Mungkin jenengan teriak maling. Kalau tidak meneriak, udah tahu saya, mesti jenengan merasa diinjak-injak harga diri lah gitu dah. Mesti mangkel hati sampean. Itu bentuk saya berdoa, hatiku mengharapkan condong terhadap apa yang kuminta. Bukan siapa yang memiliki yang kuminta, bukan. Benar Pak, lafadzku itu Allahumma, gitu? Allahumma, tapi hatiku mengharapkan datangnya apa yang kuminta. Lah, bentuk harapan hatiku datangnya apa yang kuminta itu berarti saya langsung memanjat atau menaiki kelapa itu tanpa izin dan jenengan. Seperti itu. Kita umat Islam tidak tahu, tidak terasa. Faedah di dalam ya mutakalim di sini menunjukkan ini adalah ingsunnya Allah. Kita sebetulnya harus makrifat dulu, ketemu Allah dulu baru ngomong. Itu etika yang benar. Enggak kita. Lah, makanya mohon maaf ya. Mengapa di situ kok sholat yang dibawa? Apa maksud perjalanan itu? Apa hubungannya sholat dengan Isra Mi'raj? Ternyata Isra Mi'raj kalau boleh saya terjemahkan secara sederhana, perjalanan fitrah ruhaniyah sampean meninggalkan selain Allah ini loh untuk menuju Allah, inilah Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ini bisa dilakukan di tengah-tengah sholat secara syariat atau di luar sholat secara bahasa. Ilmu sejati itu namanya as-sholatun daimun. Sholat daim, langgeng. Di situ. Jadi ya otomatis itu mendapatkan sholat oleh-olehnya itu. Karena itu bentuk ibadah umat Islam untuk bertemu Allah.
Tapi mengapa kita waktu sholat itu nggak bisa ketemu Allah? Karena kita belum mi'raj. Kita belum bertemu Allah. Kita malah mengingkarinya. Sehingga jangan heran ketika kita Allahu Akbar, wong kerjaan saya itu makelar sepeda, Pak. Mesti sepeda ada di dalam hatiku. Sebetulnya tadi dianyang segitu. Diurai-urai, wed. Urai-urai. Itu persoalan. Lah, mengandung apa perjalanan Mi'raj? Mengandung ini maksudnya itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Asra bi 'abdihi lailan. Gila yang menarik, Pak. Yang menarik di situ. Khalwat atau perjalanan fitrah ruh untuk meninggalkan selain Allah dan bertemu Allah itu dikatakan mi'raj. Itu terjadi pada siapapun yang dikehendaki Allah. Ini mengapa memakai abdi? Kok gak langsung nggak Muhammad? Kok gak Yusuf? Kok gak Nuh? Kok gak Yunus? Abdi, hamba, jenengan kali kula ini. Allah menghendaki siapapun yang dikehendaki, mampukah Allah? Mampu. Kalau hanya Isra Mi'raj terjadi pada Muhammad ibnu Abdillah saja, berarti Allah dulu sampai sekarang nggak sama. Oh, biyen kuasa, sekarang nggak kuasa. Ini argumen, Pak, ya. Sehingga mengapa di sini abdi, hamba? Hamba berarti secara nakiroh umum. Separalel dengan ayat ini, wow. Siapa yang dikehendaki Allah? Mayyasha bi abdihi. Ya terserah Allah sendiri. Nah, sampai takok cirinya hamba yang dikehendaki siapa? Lah, tak urai. Pertama, alladzina yastami'una al-qaula. Mereka yang hatinya klik menerima al-qaul, ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Gak semua orang loh, Pak, ya. Mohon maaf. Kalau saya uraikan tentang dinul haq, mau menerima gak semua orang. Bahkan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak. Sedikit sekali. Yang hatinya itu klik sedikit sekali. Tidak hanya di situ. Di samping yastami'unal qaula, yang kedua wayattabi'una. Itu tertuang di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Di samping itu juga dia juga melaksanakan apa isi daripada maksudnya ajaran itu. Itu. Jadi jenengan berarti bentuknya melakukan khalwat, dzikir, itulah wayattabi'una. Inilah pengikut asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan banyak kita mengatakan mudah-mudahan kita diakoni sebagai pengikut lah, gitu dia. Karena kita menjalankan hukum syariatnya lah gitu. Oke, bos, Rasulullah gak syariat tok, bos. Sak hakikat makrifate. Jangan terlalu dinilah kita itu mengaku-ngaku sebagai pengikut sementara kita menolak ajaran inti. Ini bahasa logika saya. Seperti itu. Nis, kembali kepada sholat. Kalau sholat itu bermakna ayat doa, menghadap kepada Allah, maka sudah pantas Rasulullah memberikan satu statement di dalam hadis Bukhari Muslim tentang masalah ihsan. Anta butallaha ka'annaka tarah. Di situ. Lah posisi ini kan jenengan diduduki oleh jenengan yang sudah mengamalkan sirul asra, toh, Pak. Hanya dengan jenengan yang sudah kedudukan ini, jenengan yang sudah melaksanakan fungsi sirul asra. Yang jenengan ini yang duduk di anta butallaha ka'annaka tarah. Ya ini.
Lah terus yang menjadi persoalan, Gusti Allah iku bingung no jadi maha kuasa, maha apa? Lah kok asalnya 50 dadi 50 dadi 5 waktu di lobi. Apa gak langsung? Gusti Allah kan maha tahu. Wis mat langsung ae 5. Gak kadek bal-balan ini iki. Habis dari Nabi Musa munggah lagi. Terus mudun mana ono sing ngomong munggah lagi. Tak capek lah. Oke, itu hikayah kisah cerita proses secara syariat. Tidak jauh berbeda dengan ceritane ayat wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gusti Allah ndadekno manusia nanti yang jadi khalifah di muka bumi Nabi Adam lho Pak. Lah pokok adik proses-proses nang surga dhisik terus dikudoi iblis di pojok. Terus ya iku jadi apa? Jadi alasan Allah ngusir. Lah apa diusir dhisik? Langsung ae. Gusti Allah ndadekno Adam langsung didukno di bumi. Kok gak ngono ae langsung? Bos, kabeh iku ono proses memang. Ada proses. Bukannya Gusti Allah itu gak maha tahu. Bukannya Gusti Allah itu gak maha bijaksana. Gusti Allah maha indah. Diproses sama dengan ibu-ibu bikin apa Bu, tempe apa di sini, mendoan. Kok gak langsung aja muncul mendoan, kok yono proses, ada proses tepung, proses apapun itu ya, kok gak langsung mendoan. Nah, kesuwen toh itu semua proses kita inna lillahi kemudian wa inna ilaihi raji'un. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi walaupun seperti itu ada proses bukan berarti mengurangi rasa sifat keagungan Allah, sifat kemurniannya Allah, sifat kekuasaan Allah, sifat maha tahu Allah. Enggak. Itu adalah bentuk proses hablum minan nas di dalam hukum syariat. Jadi Bapak Ibu tadi sempat saya ingat terkait tentang masalah di dalam Al-Quran. Itu adalah penegasan untuk melakukan lagi itu ya. Yang lebih kuat itu di dalam hadis. Mungkin ini sebagai pelengkap aja ya. Justru di dalam Al-Quran saya menemukan satu ayat. Yang ayat itu tidak hanya untuk kita wajib melaksanakan enggak. Justru wajibnya khusyuk. Saya temukan. Mungkin dibuka dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wakumu lillahi qanitin. Qanitin ay khasyi'in. Di dalam Al-Quran ayat apapun kalau menjelaskan tentang masalah sholat mesti pakai kalimat niki Pak, yang asalnya koma bukan fa'ala. Artinya kalau fa'ala ini melaksanakan, kalau koma menjaga. Ya, jagalah alas sholawat. Iki maksudnya adalah 5 waktu. Iki jamak. Tapi di situ ada wawu ataf. Belum wakof, belum. Ini penyambung.
Maksudnya sholawat ini yang ada kaitannya dengan jasmani. Jasmani. Lah wassalat ini adalah ahad, esa, tunggal. Wassolatil wusta, dan juga jagalah sholat tengah. Kami tidak berbicara tafsir secara muhakamah atau syariat, enggak. Secara hakikat. Ternyata wusta itu adalah tengah, adalah ruhaniyah. Sebab manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Artinya kau jangan jaga hanya ini, bos. Ruhmu itu juga harus sholat. Apa sholat? Bertemu Allah. Mang as-sholatu ay ad-du'a. Lah gitu toh. Doa maksudnya dia itu menghadap terhadap Allah. Bertemu. Terus bagaimana mungkin kita bisa menjalankan inilah, wong ini ilmunya terkesan disembunyikan. Ya nggak bisa lah bos. Saya pingin bahasa Inggris, pingin bisa apa namanya, ngomong bahasa Inggris cuman baik, tapi gak ditekan guru bahasa Inggris, ditekan guru bahasa Arab. Sakit bahasa Inggris akhirnya masih sakit, gak bisa pak. Yo harus didatangkan guru bahasa Inggris, artinya ulama akhirat iki. Konco, ojo diintimidasi. Wes jelas Kait muncul disikat, sesat, sikat. Ini harus didatangkan guru akhirat. Guru yang ngebabkan masalah sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Ternyata ini tidak terlepas dari la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah wassolatil wusta. Jikalau ini tidak kau lakukan juga, maka niki rubuh gedang. Tahu rubuh gedang? Salat Anda ada tendensi, bos. Allahu Akbar, dipenak-penak no, dikusuk-kusuk no, Pak, mereka ini mburi no calon moro. Biasa bos, meniku. Udah terlepas dari biar karena orang, karena tendensi dari Allah, cuman si makhluk pahala ambek surga. Allahu Akbar. Ya Allah, jadi lepas neraka boh, enak surga, terus si wong-wong iku surga ayem, adem, bidodari ini ya mulus-mulus jadi. Allah ya karim. Ini fakta yang terjadi, Pak. Kilahuma madhumumun, dikatakan keduanya model salat koyok ngono, hancur, tahu hancur. Madhumumun, dicaci Allah. Kalau dicaci mengapa? Di luar sana mengatakan pahala, mengatakan surga lah gitu tuh. Ya wis, itu menurut kelasnya masing-masing. Menurut kamu yang ada di sini jangan seperti itu, bos. Jangan. Harus lillahi ta'ala betul. Ya ini harus didatangkan. Akhirnya kita nggak sadar disindir di dalam doa iftitah, juga disindir dengan niat. Mengapa niat sholat itu mesti terakhir lillahi? Karena Allah. Artinya jenengan harus sadar, aku bisa bergerak sing gerakkan Allah, itulah karena Allah. Harus sadar, Anda bisa rukuk hati sadar dan menyadari kehadiran Allah dalam dirimu yang merokokkan. Harus itu, lillahi ta'ala itu. Makanya disebut la haula wala quwata illa billah. Ngomongnya iso ning lesan, prakteke ati gak iso. Karena memang ya itu tadi, nggak tahu wassolatil wusta. Mana yang menunjukkan ayat ini kalau itu wajib khusyuk? Nah, iki pertama. Niki le. Yang kedua ini wakumu, dan jagalah
Sholat itu lillahi karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Sehingga lewat ayat ini Al-Baqarah 238, saya dengan diri saya sendiri saya katakan, saya gak untuk orang lain loh ya. Terserah orang lain bagaimana terserah. Wajib khusyuk. Kedua, kita untuk bertemu pada Allah, ya tidak harus ada di sholat secara fisik aja. Kembalilah ke 50 waktu. Aktivitas di luar sholat banyak sekali dalam 24 jam. Kalau boleh saya total 50 waktu. Ya makan, ya minum, ya jenengan iki bernapas, ya jenengan ketip-ketip, ya bersin-bersin, ya telinga mendengarkan suara, semua gunakan untuk sholat. Akhirnya disebut sholat daim untuk mereka. Ini sebagai tambahan aja tentang masalah sholat itu, wajibnya itu di titik kekhusyuan. Artinya khusyuk itu wajib. Yang kedua pertanyaan, apa Pak Supi tadi? Mimpi. Oh ya gini. Kedudukan mimpi. Saya katakan mimpi itu tidak main-main, Pak. Itu sebagai bukti bahwasanya kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Coba jenengan tidur, mimpi dikejar anjing, mau digigit, mesti lari. Mestilah lari. Padahal Anda tidur. Enggak ada. Oh, aku tidur, cek gigit-gigitan, enggak mungkin. Wong mimpi enggak mungkin. Mesti mengatakan fakta. Kecuali kalau sudah bangun, wala mimpi. Nah gitu dah ya. Jangan main-main dengan mimpi. Mimpi itu adalah proses perjalanan. Tergantung keadaan rohaniah sampean itu ada di kolbin zahidin atau kolbin rohibin. Condong nang Allah apa condong selain Allah. Kalau condong nang Allah, pasti inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bisa Anda jadikan sebagai pelajaran untuk menuju dan bertemu Allah. Ada maksud sendiri, Pak. Pengertian sendiri. Artinya Anda itu dididik Allah langsung lewat mimpi. Itu alam kasyaf, ya dah. Terus bedanya dengan alam kasunyatan atau alam mukhadharah seperti ini, apakah juga tidak Allah langsung membimbing, tinggal kau melihat. Nek kau melihat saya makhluknya, mohon maaf, berarti prosesnya Allah memakai panjang tangan saya untuk membimbing. Tapi jangan kau anggap, jangan kau iman yang membimbing saya. Keliru itu. Langsung aja Pak, lihat Allahnya aja. Kalau sampai melihat Allahnya, siapa yang membimbing? Allah tak langsung. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Nek sampai melihat dari sisi saya, khawatir saya imanmu itu keliru. Jari Supali keliru. Gitu. Keliru toh. Akhirnya jenengan nuduh saya yang membimbing. Saya yang membeat. Padahal asyhadu itu tidak boleh berhenti la ilaha, asyhadu itu harus ke ilallah. Iman itu tidak boleh mampir-mampir ke makhluk. Iman itu harus harus langsung pada Allah. Inilah jalan tol, Bos. Tapi tatkala kau ditanya siapa yang membimbingmu, siapa gurumu, mursyidmu, Allah, wis mancal-mancal, Pak. Yang tidak suka mancal. Wis biar gak mancal. Bahasa lesan gurumu makhluk si A, tapi dalam hati gurumu mursyidmu cuman Allah. Begitu yang benar. Itu lebih sederhana.
Jadi lesan, siapa yang kasih syafaat umat? Nabi Muhammad. Tapi dalam hatimu iman itu langsung Allah. Ini nggak pakai pak ribon-ribonan, nggak pakai, langsung Allah. Allah nggak pernah ngeribon. Yo kita sendiri yang ngeribon itu. Dikasih langsung nggak mau, malah ngeribon-ngeribon, terserah. Makanya saya kesini mesti milih jalan tol pak daripada jalan umum. Nah, nek tol udah nggak, kita bebas lampu merah lagi tuh, langsung los itu aja. Cuman waktu masuk di mana Kabupaten Brebes saya, Pemalang, bukan ini kota apa? Purbalingga, Tegal nggak ada tolnya, lewat Pemalang dulu. Kok umpama ada tolnya langsung ke Purbalingga, gak mungkin saya keluar tol langsung maklap. Itu aja Pak. Pilih cepatnya. Jadi mimpi itu bisa Pak kita jadikan sebagai ayat pelajaran kita dalam rangka menuju Allah. Itu hanya bagi mereka yang hatinya mingkol bin zahidin. Tapi kalau mingkol bin rohibin, larinya ke nomor nanti biasanya. Iya Pak. Dulu itu Pak ya, ini saya ya, tahun 2000 itu, kalau Allah tidak ngasih angka 4 angka untuk besok, biasanya gini saya, kan ada tamu. Togel itu Pak, togel. Jadi aku manggil anak kecil. Leh, kamu tadi mimpi apa? Itu biasanya. Pak tanya. Dikejar-kejar anjing. Wis, akhirnya dikejar-kejar anjing. Tapi juarang seperti itu ya kalau anak kecil. Dalam konteks mukasyafah itu kan gitu Pak. Jadi apa yang akan terjadi itu Allah kasih tahu. Lah, dan ini bahaya buat kita yang belum mengadakan proses perjalanan menuju Allah. Kita nggak usah cari itu, kita nggak usah menginginkan itu, kita hanya tujuannya satu, liqo, bertemu Allah. Urusan itu nanti kalau dibonuskan, ya udah diterima aja, tapi jangan dicari. Gitu menurut hemat saya. Nggih, ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Alhamdulillah ing dalu menika kita saged memandang wajah Gus Mukhlasat secara langsung. Pertanyaan kula niku namung cedak. Kula dereng asring sih mengikuti pengawasan panjenengan lewat YouTube, tapi sudah tertarik. Alhamdulillah ing dalu menika berita Gus Mukhlasat teng Purbalingga menjelang maghrib, dan alhamdulillah kula dumugi mriki kepanggih langsung. Pertanyaan kawula namung sekedhik niku setunggal, tapi kula niku dereng beat ngaten Gus. Ngaten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pahamkan tentang beat. Siapakah yang berhak membeat? Dan apa pengertian beat itu? Padahal kita sebelum kita dilahirkan ke dunia itu sudah dijanji oleh Allah, sudah dibeat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Cari surat apa ini?
Allah bertanya kepada ruh atau jiwa itu, alastu birabbikum. Ini sebelum ruh ditiupkan ke jasad, Pak ya. Roh itu sudah di backup. Betulkah aku Tuhanmu? Atau bukankah aku Tuhanmu? Jenengan kali kula jawab bala. Injih. Surat apa, Pak? Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 72. 172. Kita roh itu semuanya jawab, Pak. Bala, jih Gusti. Syahidna, bersaksi, melihat, meyakini saya terhadap hanya padamu. Oke, kalau bahasa saya sarai gini. Alastu itu umpama saya sarahkan. Besok kau itu ada di dunia, saya jadikan khalifah. Menghadapi berbagai macam problematika duniawiyah di situ. Apakah kau besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku, syuhud padaku, bersaksi hanya padaku, memuja hanya padaku? Kita semuanya dulu itu jawab, injih Gusti. Syahidna, bersaksi atau ngimani saya terhadap engkau. Oke, wanafahtu, akhirnya ditiupkan tuh, Pak. Push, wis bahasa syariat push, gitu ya. Ditaktung jadilah manusia. Wis proses demi proses lahirlah kita yang disebut insanul kamil. Langsung Rasulullah lewat hadis Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah, semua anaknya siapa yang dilahirkan di dunia, bah bapaknya itu Islam, bah tidak fitrah. Ternyata yang dimaksud fitrah ruhaniyah, belum menyembah selain Allah. Selang berjalannya waktu kita akan masuk dalam waktu dewasa, Pak, waktu balik. Mulai ini kita, ruhaniyah kita bersukaria, bercinta, menghadap, bersaksi, iman selain Allah. Bapak, saya minta uang 10.000 untuk beli es, saya nggak boleh. Mangkel. Karena bapaknya menolak. Jangan ger, nanti kau pilek. Itu. Iman saya yang meleki adalah bapak. Wes. Kita punya masalah pada teman. Akhirnya kita dijiwit, sakit, nangislah. Iman kalau saya sakitnya dijiwit teman. Udah berkembang terhadap kesenangan dunia. Yang laki suka perempuan, yang perempuan memeti cari laki-laki. Loh, apakah ini salah? Enggak. Ini proses kita, Pak, memangnya. Proses kita melakukan satu ujian dari Allah. Kesetiaan kita diuji Allah lewat nafsu sifat basariah tadi, dihadapkanlah kesenangan dunia. Akhirnya kita semuanya keok. Ya toh ya? Oke. Kita nggak usah bahas itu keok lama, keok nggak lama, nggak usah. Sing penting bagaimana kita kembali lagi kesetiaan kita pada Allah sebelum kita kedatangan ajal. Hanya itu kesimpulan hidup itu. Hanya itu. Lah terus untuk mengenal ruhaniyah bisa sampai pada Allah kembali ke fitrah mana, apakah perlu di BA? Ya dah.
Padahal kita sudah pernah dibeat oleh Allah. Itu kalau bahasa sederhana saya. Lebih baik. Lebih baik. Tapi bukan berarti yang tidak berbaiat itu secara simbolis gitu. Iku gak sah. Nggak sah. Sebab gini Pak. Jikalau kau sudah mendengarkan tentang pelajaran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, surat Al-Anbiya 87, maka Anda pasti melaksanakan kholwat. Walaupun kau itu melakukan itu, pahammu itu lewat YouTube, mohon maaf ya, lewat YouTube loh Pak ya. Tetangga kita mengatakan gurumu setan lah gitu ya. Bentar bos, biar tidak gurumu setan, gurumu langsung Allah, tak kasih nomor. Makanya di deskripsi saya ada nomor saya pribadi untuk WA, untuk telepon. Juga alamat lengkap saya. Itu sebagai penyambung antara jenengan yang jauh tidak bisa hadir di tempat saya, bisa komunikasi. Cuman wae sing WA hari Sabtu tanya WA pagi, jawabnya Rabu. Mohon maaf, keterbatasan waktu dan kebanyakan sudah mencapai 2.000 per hari saya. Ya Pak, jadi saya sistemnya gini Pak. Kalau tidak saya sistem offline, saya nggak mari-mari saya. Ketika sudah ngumpul katakanlah 1.000 ya, udah tak offline dulu, seret, tak jawab mulai paling bawah. Wis. Adanya waktu saya. Ada waktunya. Kita nanti pulang dalam mobil gitu. Udah sampai berapa jam sehabis-habisnya. Nanti kalau belum habis kami teruskan ketika sudah ada di rumah sambil mau tidur gitu. Kadang-kadang belum sampai selesai sudah saking payahnya tidur sendiri, HP jatuh nggak tahu. Jadi sabar. Kadang-kadang yang telepon, ketika telepon belum bisa mengangkat saya. Karena memang keterbatasan kesibukan itu. Tadi habis maghrib dari Riau ada yang telepon, ketepatan itu saya nggak sibuk, tak terima. Mau ngundang ngaji di Riau. Aku pernah di Riau itu di Kabupaten Srengenge, terus kaget, lu iya tak ya? Nah, begitu. Oke, nanti masih direncanakan PHBI gitu. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting nggak tabrakan, nggak apa-apa. Kemanapun akan ku datangi. Apapun resikonya, sekalipun itu saya nggak pulang ya, alias is dead ya, tetap saya jalani. Mati saya sampai dulu kan sama Pak ya? Sama. Itu saya letakkan nomor saya itu sebagai penyambung antara jenengan dengan saya, sehingga walaupun secara fisik tidak bertemu, bukan setan bos. Karena Anda belajar itu tentunya ada yang tidak paham. Ketika saat punya nomor saya, akhirnya bisa tanya. Itu loh. Dikatakan setan itu kan jenengan itu ning YouTube nggak ada yang tanggung jawab, nggak paham, mau tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu khusus bagi panjenengan dulur-dulur ulama akhirat, kalau mengupload terhadap konten panjenengan di channel jenengan, tolong sekali lagi, tolong ini saran saya, cantumkan namamu, cantumkan nomormu untuk dijadikan sebagai lahan tanya jawab. Itu bentuk tanggung jawabmu ketika kamu itu mengupload ngajimu, gitu loh. Ini saran aja. Tapi bukan berarti saya mewajibkan, enggak. Biar menjawab kalau santrimu itu bukan ngaji guru setan, gitu loh maksudnya. Mohon paham ya? Mohon. Kembali kepada beat Pak Bu ya. Kalau jenengan ini sudah paham betul ya. Fungsi daripada la ilaha illa anta yang melahirkan dzikir sirul asrar, di situ ada 3 pos dan itu sudah saya kemas dan saya terangkan secara detail. Anda paham, mengikuti BA di YouTube sah. Udah sah. Kan ada bab beat ya. Ikut di situ terlibat.
Sebab mengapa saya katakan sah? Karena yang beat itu bukan saya, bukan makhluk. Sebab beat itu adalah yang kedua ini, beat yang pertama kan sebelum kita dilahirkan. Sekarang yang kedua adalah kita menghadap. Menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat keputus selama berpuluh tahun oleh nafsu, sehingga ruh itu lalai pada Allah. Itu tanda kalau talinya ruh itu terputus. Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Ini tentang talinya ruh pada Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran untuk menyambungkan talinya ruh pada Allah itu tidak ada paksaan. Mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Ternyata itulah la ilaha illa anta, hakikat la ilaha illa ana, makrifat. Tidak ada paksaan. Monggo sing menerima, monggo yang menolak. Itu maksudnya. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan taghut. Taghut itu selain Allah tadi imannya, wa yu'min billah, maka dia akan beriman, imannya itu hanya pada Allah. Kalau boleh saya sarai ayat ini, kau akan bertemu Allah. Jikalau kau meninggalkan cintamu selain Allah, maka cintamu hanya pada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah tali Allah pegang teguh. Ternyata mana ayat atau zikir yang merumuskan atau menjadikan ruhaniyahmu meninggalkan selain Allah. Selain Allah. Mana? Ternyata jawabnya di zikir sirul asrar yang dilahirkan oleh tauhid la ilaha illa anta. Sehingga mengapa ikut Nabi Yunus dimasukkan perut ikan? Sebetulnya itu Anda topo. Pengertian itu adalah Anda uzlah kholwat. Topo meninggalkan urusan dunia. Cukup Anda ruhaniyah untuk menemui Allah. Nabi Yunus itu pelajarannya di situ. Lah, kok bisa itu yang membeat Allah? Oke, tak urai. Andai kata di dalam YouTube itu tadi nggak ada Allah, muncul bisa suara? Nggak bisa. Sama dengan saya, bos. Andai kata tidak ada Allah di dalam diri saya, Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, nggak mungkin lesan saya bisa jeplak diri. Makanya syarat mutlak beat yang sah di mata Allah adalah antar manusia ini ketika membeat harus tajalli. Ini syaratnya. Kalau tidak bertajalli, merasa dirinya yang melakukan, jangan heran kalau muncul plafon mahar. Ada yang pernah beat di mahar? Ada gak? Ngaku wae, masalah aku ya korban bolak-balik. Ya, dan itu udahlah Pak, gak usah dipersoalkan. Itu memang karena pengakuan kita yang merasa membeat. Sama dengan gini, aku merasa aku yang kerja, otomatis saya harus minta gajian. Kecuali saya tidak merasa kerja, bagaimana benar saya menuntut gajian? Nggak benar itu. Saya akan dipahami. Jadi beat tadi yang menyambungkan adalah Allah, dan itu bisa dilakukan secara syariat di YouTube. Tapi syaratnya Anda ini harus asyhadu ke ilallah, madepi ruhaniyah man pada hidup di situ. Paham nggih? Bukan YouTube-nya. Terhadap saya sama, harus pada hidup pada diriku. Hidup ini bukan saya, milik hidup ini adalah Allah.
Itulah maksud asyhadu ilallah. Lah Muhammadnya Rasulullah ini, Muhammad makhluk, YouTube ya makhluk, HP makhluk. Sampai lewat tidak online, sampai beat lewat offline. Berarti sampai download dulu, ya dah. Terus sampai mengikuti offline ya. Ini juru HP karena Allah dah. Akhirnya muncul suara. Kalau nggak ada Allah, nggak mungkin bisa muncul suara dan gambar. Hatimu condongkan pada Allahnya, jangan pada makhluknya. Gampang gak? Memang digampang nih Allah. Jadi jauh kau di mata tapi dekat di hati. Kalau Anda sudah sampai pada Allah, duka, lara, susah, gelisah, khawatir, hilang. Tiada lagi duka di hatiku sejak Tresno sendiri pertemuan. Rindunya itu gak bisa dibendung, Pak. Kalau sudah kita itu mendawamkan sirul asr, itu yang terjadi, Pak ya, itu yang terjadi. Sehingga kenikmatan yang paling abadi dan kekal adalah kenikmatan kesenangan bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggih. Menawi wonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya campur-campur nih Gus. Saya mengikuti YouTube tuh sudah antaranya dari mulai bulan Rajab kayaknya. Selalu apa yang saya pengen tahu di YouTube, misalkan saya sudah bisa mengikuti, tapi mau tanya udah ada yang menjawab. Yang saya tanyakan, walaupun saya cuma lewat YouTube, apakah saya sudah boleh mengamalkan, Gus? Yang pertama, yang kedua yang berkaitan dengan bayat tadi. Saya lihat di bayat itu kan bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Tapi saya bukannya udah bulan Syawal. Apakah itu sah juga ya? Hanya itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk hadirnya jenengan teng mriki nggak ada niat lain kecuali kita ngaji bareng, lah gitu dah. Itu bentuk jenengan melakukan sudah dianggap sah. Sah. Makanya sering orang telepon itu minta izin saya belajar di YouTube konten jenengan, di channel jenengan. Sudahlah kau, aku itu sudah mengizini mulai sejak awal. Siapapun yang yang masuk di dalam konten itu sudah secara otomatis diizini. Tandanya apa? Allah mengizini. Tandanya Allah mengizini, Allah ngeklik no hati sampean. Kalau jenengan nggak ada klik dalam ngaji itu nggak mungkin Pak mau buka-buka dan mendengarkan. Nggak mungkin. Jadi panjenengan bentuk di situ membuka dan mendengarkan itu bentuk arti Allah sudah mengizinkan tentang kesahannya. Oke, memang di YouTube itu setiap tahun itu saya bulan Ramadan khususnya akan turun lagi pembahasan di nol khusus untuk pemula. Akhirnya ada terakhir itu ada pembeatan. Memang bulan Ramadan, Bu. Tapi pertanyaannya jenengan ning Syawal ikut beatnya di situ apa sah? Sah. Tadi siapa? Dengan bapaknya tadi. Ikut beat di YouTube sudah sah. Sudah sah. Biarlah orang lain mengatakan tidak sah kalau tidak ketemu mursyidnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya juga pernah ngalami kados jenengan. Estu mengatakan seperti itu. Ternyata ada kepentingan nafsu di balik itu semuanya.
Wis, tak buka aja. Nggak usah tak tutup-tutupi. Biar umat itu tahu. Iya, ada kepentingan nafsu yang kita tidak tahu. Pertama, mohon maaf. Itu mohon maaf. Supaya jenengan itu menjadi pengikrutan saya, pengikut saya. Sehingga saya berani mengatakan tidak ada matahari dua loh ya. Nggak boleh beat lagi setelah beat dengan saya. Lagi itu ya. Matahari dua nggak boleh. Kau harus mengikuti pengajaran ini bla 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 bla. Bila mana kau keluar tak hukumi murtad. Tak buka bisa nang aku sekarang. Sebetulnya saya nggak mau kehilangan pengikut. Sebetulnya gitu. Sebab di dalam diri aku itu ada semacam kepentingan nafsu saya yang tidak tahu. Lebih suka saya pengikut banyak daripada hanya 10. Lo betul. Itu fakta kita ketika saat masih duduk di situ, Pak. Yang kedua, mohon maaf. Sungguh mohon maaf. Biar umat itu jelas dan tidak bingung. Matahari 1. Enak mana dengan matahari 10? Menurut saya enak 10. Yang satu cuma mendung, yang lainnya masih. Loh, artinya Bapak Ibu, guru itu kalau menurut pendidikan hakikat untuk menuju ke akad lebih banyak, lebih baik. Untuk satu mukobalah, referensi. Biar kita ada pentaukid. Oh ya sudah benar, sudah benar. Loh, tambah mantap toh. Tambah mantap. Itu menurut dunia hakikat. Tapi untuk menurut dunia thariqah nggak boleh, bos. Jalanmu lewat sini, ya harus sini. Nggak boleh kau nyempal di luar sana. Udah Pak, sekarang umat ini terombang-ambing. Tidak tahu puluhan tahun jenengan kali kulo belum sampai usul-usul siapa yang bertanggung jawab nanti. Ayo, siapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa yang kita katakan itu tidak sama di dalam hati. Sungguh. Bagaimana mungkin kami akan bisa menghantar umatku atau muridku yang masih buta pada Allah sementara saya buta? Nggak masuk di akal, bos. Dalam iman pun apalagi. Nggak bisa. Kecuali di situ hanya Allah yang menolong. Nggak bisa siapapun makhluk itu bisa menolong yang lainnya, nggak bisa. Kok berani-beraninya kita ngomong, nanti kalau kau mati, aku yang menjemputmu. Saya antar. Iya tah. Tadi sudah saya kasihkan. Nek pancen iya, bojoku bae. Nek bojoku gelem. Nek gak gelem ya aja dipaksa. Umpama bojoku gelem berarti aku geblake mbeng. Wis kare gitu ae kok. Jadi saking ya cekak terlalu sepaneng lah Pak, ngoten lho. Artinya Pak, carilah ayat, kepingin tahu saya. Selain Allah, apakah bisa menolong terhadap yang lain? Kalau ada, tolong. Iki keaslian deh ya, keaslian, original, hakikatnya. Bisakah selain Allah bisa menolong? Bisakah manusia itu bisa menolong yang lainnya? Ternyata di situ wa malahum min nasirin. Tidak ada pertolongan di situ kecuali datangnya dari Allah. Dari Allah. Ya sudah, kita melihat dari sisi mana. Nggih, jadi Bu, sampun sah Bu ya. Boleh dengan laksanakan. Cuman tolong yang belum punya nomor saya, barangkali menemukan kemiskinan dalam perjalanan proses suluk, boleh silakan tanya kapanpun dan jam berapapun. Nanti ada giliran untuk saya jawab. Saya itu jawabnya mulai bawah Pak. Berarti yang bawah itu yang terlama lah gitu tak jawab. Udah nanti pasti akan selesai kok.
Sebab berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana cara menyikapi olok-olokan dari orang tentang pencapaian hubus syahwat? Contoh gini, kamu kok belum punya kendaraan atau tumpakan, padahal udah nggak terpikirkan ya. Ada? Bentar. Tak tunggu. Jandamu. Padahal udah punya kendaraan, udah dapat, tapi lepas, Gitu. terus dapat lagi lepas, atau diambil dealer contohnya. Ya gitu aja. Oke. Antik ya. Kalau hanya mensikapi dari olok-olokan itu, kita kembali kepada sistem. Saya ini sudah dicaci ajaran saya. Sudah ada yang masuk, sering saya ceritakan. Biar kita tidak terpengaruh dengan olok-olokan. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99, tolong dibuka. Al-Hijr 94 sampai terakhir 99. 94 sampai 99. Di situ dikatakan, langsung aja pada fasda, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Maksudnya adalah ajaran ini. Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik yang musyrik. Segala apa yang diperintahkan padamu. Tidak hanya secara syariah, tapi juga secara hakikat. Termasuk inti daripada wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. La ilaha illa ana itu. Sampaikan. Inilah Pak yang menjadi reaksi saya, mendidih hati saya tahun 2000 itu untuk menyampaikan. Tahun 2000 sampai 2023. Mendidih dalam diri saya untuk menyampaikan. Ketika itu kau sampaikan Muhammad 95, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok engkau. Ya. Berarti itu jaminan Allah. Tatkala nanti di suatu saat dalam perjalanan pasti ada yang mengolok. Itu dalam konteks penyampaian. Apalagi dalam konteks jenengan iki Ruhaniyah mengadakan perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Wa yasudduna an sabilillahi. Apa? Anda akan dihalang-halangi oleh nafsu. Wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Ibrahim ayat 3. Kau akan diseret untuk menyenangi dunia. Wa yabghunaha iwaja. Kau akan dibengkokkan tujuanmu. Padahal ulaika fi dhalalin ba'id.
sudah jelas mereka itu adalah tersesat yang amat jauh. Ini jaminan ya. Jaminan Anda itu dilindungi oleh Allah. Siapa yang mengolok-ngolok iku? Alladzina yaj'aluna ma'allah ilahan akhar. Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Itulah orang yang beriman terhadap selain Allah, orang yang condong hatinya mirrohibin, condong ke dunia, imannya kepada burung, kepada nanas tadi. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Lalu 97, dan sungguh kami mengetahui bahwa di dalam dadamu Muhammad, ya, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Apa ucapannya? Hahaha. Aku sudah punya kado, Pak. Hampir 2 minggu kemarin. WA saya kan nomornya siapapun bisa mengakses lah gitu. Masuk jelek mengatakan ajaran yang kusampaikan roti rasa tai. Saya dibisui COK, Pak. Saya dipanggil anjing. Dipanggil babi. Itu kan bentuk mengolok-olok. Jangankan saya, Rasulullah ini juga mengalami seperti ini. Beliau pun pernah mengalami dadanya sempit. Karena apa? Sempat beliau melihat umatnya yang mengolok-ngolok. Padahal Rasulullah ini adalah ajaran yang benar. Nanti kau akan diselamatkan dari nafsumu. Tapi mengapa kau malah memberikan aku cacian dan sempat? Karena Rasulullah tidak melihat Allahnya di situ. Akhirnya, ayo kita teruskan ayat itu. 98, maka bertasbihlah Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Artinya apa? Udah Muhammad jangan melihat makhluknya. Bertasbih itu loh. Fasabbih bihamdi rabbika. Sucikan hatimu dari ada isi dalam hatimu menuduh datangnya olok-olok itu dari makhluk. Sucikan, bersihkan. Berarti lihatlah aku yang membikin seperti itu, bos. Itu Allah. Lihatlah aku. Kemudian Rasulullah melihat Allahnya gak susah. Oh iya. Akhirnya kalau saya sarah ayat ini, sebuah tafsir gini. Oh, tiba-tiba walaupun umat yang mengolok-ngolok itu karena dasar, karena Allah. Kalau kita melihat Allahnya, sampai nggak sempit dada, nggak susah, nggak gelisah. Berarti jawaban saya, larilah kau lihatlah semuanya karena Allah. Yang kedua, memang dia nggak mengerti. Kok mengerti ya nggak mungkin. Dia itu mengolok-ngolok. Umat kalau ngerti ini ajaran yang benar, paham, ya gak ngolok-ngolok Nabi Muhammad. Sama dengan orang tersebut. Gak misui, gak nganjin, no, gak babi no saya. Sama. Oh, terus bagi kita mengapa Allah kok ya berbuat seperti itu terhadap aku? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya tambah waspada, tambah kuat dakwahnya, tambah kuat iman saya. Semuanya karena Allah. Di situ maksudnya, ya. Terus terakhir ayat yang terakhir ini sebagai penutup ketika kita itu berkholwat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapankah kita itu untuk menghadap Allah berkholwat dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Berarti kita sampai isdet harus tetap melakukan kholwat. Tidak hanya 40 hari 40 malam. Berarti mengapa sih bos?
Gus, sampai ini kok yang ngomong 40 hari, iku kayak pembelajaran dulu, kuwi cek semangat. Habis itu biar mudah nanti. Gitu loh. Saya tafaul terhadap perjalanan Nabi Musa. 40 hari, 40 malam menerima wahyu ini. Gitu ya. Oke, ada lagi. Monggo. Cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin, sebelum ini kita tutup, mulai awal sampai akhir, apa yang telah diberikan Allah terhadap kita dalam satu pemahaman ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.